Pada kesempatan hari ini saya, Om Johan, akan menerangkan apakah launch control seperti ini, ya, apakah merusak mesin, lalu bagaimana cara kerjanya sebuah launch control pada mobil Anda, terutama bagi teman-teman yang mau membeli launch controlnya Twin Light, mau menggunakan launch controlnya Twin Light, atau yang sudah menggunakan launch controlnya Twin Light. Nah, kita akan bahas sedikit ya caranya launch control ini bekerja. Jadi teman-teman, ada beberapa sistem yang digunakan. Jadi ada yang pasangnya ya, sekarang ada yang masangnya di pengapian, di koil, ada juga yang pasangnya di crank sensor. Nah, itu semua tergantung mobil teman-teman dan teknologinya teman-teman. Kalau mobil karburator, ada tipe khusus karburator, launch controlnya tipenya khusus untuk karburator, ya. Kalau yang injeksi, maka khusus untuk injeksi. Jadi teman-teman harus sebutkan ya, kecuali injeksi yang masih menggunakan delco. Nah, biasanya masih sama, kita pakai yang tipe karburator punya, itu masih sama. Nah, sekarang bagaimana sih sistem kerjanya? Nah, saya akan sedikit gambarkan sistem kerjanya ya. Oke, mungkin akan saya skip aja, percepat, supaya akan saya percepat aja. Sudah saya percepat ya. Jadi di dalam ruang bakar, kalau mobil kan 4 langkah ya teman-teman ya. Jadi sudah terjadi 4 langkah. Ini saya singkat aja. Pada waktu posisi dia hisap ya, proses hisap, maka ini out, flapnya yang in terbuka ya. Lalu dia menghisap bensin karena piston turun. Oke? Piston turun. Nah, kemudian dia akan langkah kompresi. Pada waktu langkah kompresi, maka klep yang di in akan tertutup, yang out juga akan tertutup, terjadi kompresi. Jadi bensinnya, bahan bakarnya akan terkompresi di sini. Nah, pada waktu dia belum diaktifkan launch controlnya, ya, pada waktu dia belum diaktifkan launch controlnya, maka terjadi ledakan seperti biasa, normal. Terjadi ledakan misalkan 5 derajat sebelum titik mati atas atau 20 derajat sebelum titik mati atas, terjadi ledakan di sini. Terbakar semua. Lalu piston akan turun dan kemudian akan naik lagi seraya katup atau clap out terbuka. Nah, sekarang bagaimana jika kita sudah menggunakan launch control? Jadi teman-teman, sistemnya launch control yang teman-teman gunakan ini di sini kan ada putarannya ya, ada potensionya, ada tuningnya. Teman-teman bisa tune di sini. Itu artinya teman-teman memperlambat, delay, ledakannya di-delay, dilambatin. Jadinya seperti apa? Nah, jadinya seperti ini. Saya gambarkan ya teman-teman ya. Jadi pada waktu dia kompresi, tadi tidak terjadi pembakaran. Tidak terjadi pembakaran di ruang bakar, tidak terjadi pembakaran. Karena apinya ya, apinya kan tidak nyala. Api di busi nggak nyala nih. Ya. Jadi bensin tetap terkumpul di sana. Lalu apa yang terjadi? Lalu yang terjadi ini turun, ini tertutup ya. Sekarang kita bicara masalah pada waktu setelah dia kompresi, lalu dia turun lagi ke bawah, ya, langkah tenaga, tapi tanpa ledakan, teman-teman. Karena ditunda sekali lagi ya. Ini businya di sini. Ini busi ya. Taruhlah busi seperti ini hanya perumpamaan saja. Nah, tanpa api di sini. Kemudian langkah berikutnya, teman-teman tahu, langkah berikutnya dia kembali lagi untuk membuang, ya, untuk membuang. Kalau pada proses pembakaran normal adalah membuang sisa bakar, otomatis, ya, flapnya, ya, otomatis flapnya akan terbuka di sana. Nah, kita akan buka klepnya, otomatis dia klepnya akan terbuka.
Nah, sekarang prosesnya bukan turun, tapi prosesnya ke atas. Dia proses buang. Yang dibuang adalah bensin yang tidak dibakar. Perhatikan, karena ini timingnya di delay. Timing apa? Timing ledakannya, timing ignitionnya di delay. Jadi dia tidak terbakar pada waktu kompresi, tapi terbakarnya setelah dia membuang. Jadi piston mengangkat terus, akhirnya bensinnya ini keluar ke knalpot. Bensin keluar di knalpot. Oke? Bensinnya keluar di knalpot, piston masih bergerak naik. Oke? Saya gambar pistonnya naik ya. Pistonnya naik hampir top. Hampir top ya. Sorry, pakai yang hitam ya. Hampir top ya. Pistonnya sudah naik ini. Piston sudah naik, hampir top ya. Sorry, gambarnya jelek. Pistonnya hampir top. Oke? Pistonnya sudah hampir top, masih terbuka, otomatis bensinnya terbuang ke knalpot. Pada waktu bensin kebuang ke knalpot, ya, ignitionnya mulai jalan. Karena di delay tadi sudah ingat, teman-teman ingat ya. Ignitionnya mulai jalan, teman-teman ingat ya di sini ya, di delay. Jadi dia akan menyemburkan api. Tip. Begitu api keluar, maka ini semua kebakar. Kebakarnya ke knalpot, ya, ke knalpot. Jadi sudah ada celah sedikit, sebagian besar bensin sudah mulai pindah ke knalpot, ya. Akhirnya yang dibakar di knalpot. Oke. Jadi terjadinya ledakan tidak di dalam ruang bakar, tapi di knalpot. Itulah kenapa maka bisa timbul popping. Meledak-ledak di knalpot. Jadi seperti teman-teman ada dulu permainan yang namanya kalau di Jawa itu long bubung ya. Kalau petasan tapi pakai bambu yang panjang itu, lalu dikasih lubang, prinsipnya sama teman-teman ya. Jadi petasan itu loh teman-teman. Nah ini ya, ini bambu atau tabung, lalu dikasih lubang sedikit di sini, lalu di sini ada bahan bakar yang panas ya, karena tercampur dari udara, ada udara di sini tercampur dengan bahan bakar. Kemudian api hanya butuh di sini saja, hanya butuh sedikit api di sini, ya, sedikit api di sini, maka dia akan meledak. Meledaknya ke arah mana? Ke arah sana. Meledaknya ke arah sana, ke arah keluar. Karena di sini terjadi tekanan kompresi, maka ledakannya ke arah keluar. Sama juga dengan knalpot dan ruang bakar. Hanya butuh sedikit percikan di sini. Ini lubangnya sama dengan ini kan, out ya, celah di klep out, sudah terisi bensin semua yang ke sana. Bensin dalam kondisi panas siap bakar, bercampur dengan udara di dalam knalpot, bercampur dengan udara di dalam knalpot, makanya terjadi ledakan. Ledakannya tidak kembali ke sini ya, tidak kembali ke sini, tapi ke sana, ke arah keluar knalpot. Ya, semoga teman-teman bisa paham ya sampai ini, karena kemarin banyak yang tanya sama kami ya, apakah modul twin LED yang seri launch control ini merusak mesin dalam pemakaian jangka waktu panjang. Tidak, jawaban saya ya, karena ledakannya berada di dalam knalpot. Jadi seperti itu, kita delay, sistemnya di delay, timingnya di delay. Nah, ada lagi sistem yang di cutting fuel-nya atau di cut di ignition-nya ada, tapi kami tidak menggunakan itu. Kita menggunakan yang sistem delay timing. Itu lebih aman. Jadi seperti di Dastec, seperti di merek-merek lain, sistemnya sama, delay. Ya, hanya bedanya kalau mereka di merek yang tadi disebutkan dia menggunakan komputer, kalau kita menggunakan sistemnya elektrik tapi semi manual. Semi manual, teman-teman bisa adjust sendiri, bisa mainkan sendiri sesuai dengan feeling, sesuai dengan kebutuhan. Jadinya hasilnya macam-macam teman-teman ya.
hasilnya ada yang bisa kopengnya pada waktu berhenti bisa, mau dicoba beratak-beratak pada waktu mobil diseleresi juga bisa, seperti backfire. Itu bisa teman-teman lakukan sesuai dengan kreativitas teman-teman. Itu teman-teman penjelasan dari kami Twinlight. Semoga teman-teman bisa paham sampai sini. Nah, nanti pengetahuan-pengetahuan yang lain akan kami berikan. Maka ikuti terus perkembangan channel Twinlight. Jangan lupa share, like, and subscribe channel kami supaya teman-teman tidak ketinggalan pengetahuan dan tidak ketinggalan produk-produk dari kami yang terbaru. Semoga teman-teman tetap sehat, tetap semangat, dan salam pramuka. Di sini senang, di sana senang.